Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kajian utama kita mulai, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link kajiannya ya. Linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Jadi nggak karuan nanti ya. Berikutnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya atas doa-doa baiknya untukku, dan aku juga mengucapkan semoga kebaikan doamu untukku tercurahkan juga untukmu. Dan semoga doa-doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Engkang Maha Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Suasana cukup dingin, hujan, makanya diginikan supaya nggak dingin, dan minum kopi hangat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebetulnya ingin membahas moderasi, ya, karena yang berkembang memang moderasi itu sekarang lagi giat juga, di mana itu menggunakan tafsiran dari surat Al-Baqarah, surat 143 yang kita bahas kemarin tentang wasit, ya. Dan kita tahu mereka yang pro moderasi selalu menggunakan terjemahan yang lama, ya, di mana wasit itu pertengahan katanya. Nah, namun demikian aku tidak juga terlalu nyaman kalau membiarkan sesepuh kita, ya, Bapak kita yang telah merequest, ya, Pak Budi Siswanto, ya, dan kemarin juga sudah aku janjikan, maka masalah moderasinya mungkin setelah kajian ini, ya. Ini masuk lewat Japri WA, ya. Alhamdulillah saya banyak tercerahkan melalui dakwah jenengan. Ya, semoga kalau itu tercatat sebagai amal soleh, amal solehnya tercurahkan untuk kita semua yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini menurut kapasitas kemampuannya masing-masing, ya. Karena apabila seseorang mendapatkan pencerahan hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Dan aku tidak ingin memiliki sendiri apa-apa yang disinari matahari itu. Aku ingin berbagi dengan kalian semua yang telah bersolawat menurut kemampuannya masing-masing, sehingga channel dakwah ini bisa eksis hingga detik ini, ya. Oke, aku ulangi pengakuan dari Bapak kita, sesepuh kita, Bapak Budi Siswanto. Alhamdulillah saya banyak tercerahkan melalui dakwah jenengan. Jenengan itu bahasa Jawa halus, ya. Sebentar kok bunyi lagi handphone ini. Oke. Kalau berkenan Gus, tolong disinggung Quran surat 2, surat Al-Baqarah surat yang ke-60, ayat yang ke-62. Sepintas saja Gus, dan kalau Gus lagi mod. Insya Allah Pak, mod Pak, ya. Saya cocok dengan style jenengan karena wetonnya hampir sama. Saya Rebo Wage. Waduh, berarti ya, bertetangga ya. Saya Seloso Wage, panjenengan Rebo Wage. Guyon Gus. Oke Pak, oke Pak, enggak ada masalah. Masa kita mau serius terus, ya. Kalau kebetulan ke Malang, monggo Gus katuran mampir ke gubuk saya. Trim wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi beliaunya ini ada di bawah ya, aku di atas, di gunung, di Batu, beliaunya ada di Malang di bawah. Ya. Nggih Pak, nanti satu waktu cari waktu ya, sometime mungkin kita bisa ketemuan ya. Cuman pastinya kapan aku belum bisa pastikan. Oke, saya akan tunaikan hutang yang kemarin sudah aku janjikan, jadi moderasinya aku pending dulu ya. Aku pending dulu. Maka tajuk kita ya kali ini apa ya? Bukan ya, bukan ayat pluralisme ya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua nomornya 62 dan Quran surat Al-Maidah surat kelima nomor ayatnya 69. Alhamdulillah benar. Ya. Jadi nanti kita akan bersinggungan dengan kedua ayat ini. Ya, tentunya ayat-ayat dukungan yang lain akan kita explore menjadi puzzle nanti ya. Nah, ini aku tetapkan menjadi seri pertama. Oke. Sebagaimana waktu-waktu yang lalu kajian kita itu singular, dia tidak strike. Aku mengumpulkan dulu semua informasi ya dalam bentuk serakan-serakan atau serpihan-serpihan yang nanti di kesimpulan akan kita bangun menjadi sebuah puzzle ya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana, sebagai wujud apresiasiku untuk kalian semuanya yang telah meluangkan waktu dan tenaga hadir dalam kolom komentar, maka aku akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Arif Musinin, Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif Musinin ya. Kemudian Kang Samsul Yatim, nyimak Gus, salam Isra. Style pemaparannya seperti penulis novel berseri, membuat pemirsa selalu menunggu terbit seri berikutnya. Sangat mantap. Alhamdulillah ya. Ya tapi yang begitu itu kebetulan itu bagi orang-orang yang bukis. Bukis itu suka baca buku atau bisa dikatakan orang-orang yang memang haus terhadap ilmu, suka belajar, suka mengkaji, seperti karakter dari Kang Mas Samsul Yatim yang ada di Pandaan ya. Subhanallah, beliaunya adrenalin rasionalitasnya menuntut tinggi untuk selalu mau belajar dan belajar. Maka komennya seperti ini ya. Style pemaparannya seperti penulis novel berseri, membuat pemirsa selalu menunggu terbit seri berikutnya. Sangat mantap. Tapi lain lagi bagi mereka-mereka yang tidak bukis, artinya ya memang kapasitasnya tidak cukup ya, atau otak fotokopi atau otak setengah tiang tidak cukup hadir dalam diskusi-diskusi kita. Mereka akan mengatakan bahwa kajiannya jenuh ya, menjenuhkan seperti itu ya, apalagi kalau sampai berseri-seri gitu ya, maunya mereka langsung strike, tidak singular ya. Tetapi apapun adanya ya, kita harus bisa maklumi masing-masing orang punya kapasitas otoritas sendiri-sendiri. Nggak mungkin ya sepeda motor yang cc-nya 100 akan kita komparasi dengan cc-nya yang 150 atau 200. Ya biarlah semua masing-masing pada cc-nya sendiri-sendiri. Yang 100 cc biar jalan 100 cc, yang 125 cc 125 cc, yang 150 cc ya biarkan 150 cc ya. Karena mereka kita paksa untuk masuk ke dalam kerangka berpikir yang kita kaji di sini juga enggak mampu ya. Enggak mampu. Ya sudah, biar gitu aja ya. Biar silakan mereka pada pilihannya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim. Berikutnya Kang Mas Isdianto,
Alhamdulillah Gus Sidam Manik setia dan menunggu untuk setiap kajian. Semoga tetap sehat Gus. Dan salam Islam rasional. Oke, matur nuwun Bandung Kang Isdianto, salam Islam rasional juga untukmu. Berikutnya Kang Nurkolis, Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur nuwun Bandung untuk Kang Nurkolis yang punya Brebes. Salam Islam rasional juga untuk seluruh keluarga di rumah. Nah, ini yang punya Jogja, Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ini bosnya BMKG ini ya. Cuaca cerah berangin. Kang Sahran Gipari menyimak sambil makan malam. Mantap. Terima kasih Kang Sahran Gipari. Berikutnya Soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak salam Isra dari Palu. Oke, salam juga untuk semua keluarga yang ada di Palu. Ini Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir. Nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Ya, Islam rasional. Berikutnya Kang Budi Siswanto. Satu nama yang baru. Bisa saja beliaunya viewer lama cuman baru komennya masuk. Atau sebaliknya. Aku juga nggak tahu. Jadi pesan aku, silakan berkomunikasi dengan senior-seniornya di sini supaya enggak kaget ya. Supaya enggak loh kok begini, loh kok begitu, ya memang begini. Ya memang begitu ya. Budi Kalisongo nyimak Gus. Maksud saya Gus. Oh. Ini Pak Budi Siswanto ini yang request ini ya. Kok ada Kalisongo atau bagaimana? Karena nama Budi Siswanto juga kadang-kadang kembar ya, ada nama ya. Begini, Budi Kalisongo nyimak Gus. Maksud saya Gus surat 2 ayat 62. Matur nuwun Gus. Iya ini. Surat 2. Aduh, astagfirullahaladzim. Seperti kemarin diingat oleh Kang Mas Edi Margono ya. Inilah kadang-kadang apa yang diucapkan dengan yang ditulis nggak sinkron saking asiknya. Surat 2 62 ya. Bukan surat 2 ayat 2. 6 2. Oke. Ya, surat 2 62. Terima kasih Pak Budi atas konfirmasinya ya. Matur nuwun. Surat 2 ayat 62. Oke, supaya enggak membingungkan tak bagusin lah ya. Maklumlah tulisannya tulisan dokter. Surat 2 nomor ayatnya 62. Clear ya, kalau ini kan seri 1 ya. Oke. Berikut matur nuwun Pak Budi Siswanto atas konfirmasi yang telah disampaikan. Salam Isra untuk keluarga di rumah. Berikutnya untuk Kang Rizal Wahyu ya. Ngapunten Pak Budi Siswanto, saya kira tadi ada 2 nama kembar ya. Saya baru begitu ngeh karena ada Kalisongonya itu ya. Jadi langsung connect ke panjenengan. Oke, selanjutnya Kang Rizal Wahyu, ini mahasiswa kita ini Rembang selalu hadir. Oke, matur nuwun Kang Mas Rizal Wahyu, jangan lupa tugas-tugas kampus. Nih jagoan kita ini terlalu panjang dan ini sangat-sangat masuk ke dalam hal-hal yang sistematik, maka silahkan baca sendiri teman-teman ya. Penjelasan dari sesepuh kita Kang Mas Abdul Qadir DJ dari Pamekasan ya. Dia mengutip beberapa ayat ini ya. Oke, matur nuwun atas apresiasinya. Salam Isra untuk kita. Oke. Salam Isra juga untuk keluarga yang ada di Pamekasan, Pulau Garam, Madura. Berikutnya Kang Anto Double Shop selalu nyimak dan share. Aduh, ini bukan main ini ya. Semoga teman-teman yang lain mencontoh apa yang dilakukan oleh Kang Mas Anto Double Shop, men-share link-link kajian ini ke grup-grup link yang kalian punya ya. Share saja ya linknya ya. Itu sudah diberikan contoh oleh Kang Mas Anto Double Shop. Terima kasih Kang Mas Anto Double Shop. Anda telah memberikan contoh dengan memulai sesuatu yang baik. Matur nuwun, terima kasih. Kemudian Kang Didik, ini Pak Gus. Oke, terima kasih.
Oh, Kang Abdul Qadir ternyata 2 kali komen dan semuanya masuk ke dalam hal-hal yang intipati. Silakan teman-teman membacanya langsung ya, karena ini sangat prinsipal. Jadi kalau dibaca makan waktu juga karena panjang. Berikutnya Kang Hari Sunandar, terima kasih. Jian Reksa hadir pertama dari Kalimantan Timur Samarinda. Berikutnya Kang Dealbo dari Bandung, hadir nomor ke-9. Dilanjutkan oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar, menyimak untuk menjadi umat penentu karena Yahudi dan Nasrani sudah tidak bisa diharapkan lagi jadi kerinci Jambi. Mantap. Aku seneng kalau kalian pinter-pinter ya. Tapi kalau kalian goblok-goblok aku ya kadang-kadang ya jadi uring-uringan juga gitu. Seneng. Aku dulu waktu masih ngajar gitu, kalau mahasiswa aku pinter-pinter gitu ya seneng aku. Tapi ya memang harus kadang-kadang ya sabar juga ya. Masa harus pinter terus ya, nggak, kadang-kadang ada jenuhnya juga ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Irfan Al-Akbar, Anda cerdas ya. Oke. Berikutnya Kang Septian Kuswandi, Islam Indo aja banyak mumetnya, nah ya itu. Kita berbicara dalam konteks keindonesiaan kita aja, jangan berbicara dalam konteks keduniaan kita. Ya, jadi jangan level dunia dulu, level Indonesia aja dulu. Ya, banyak yang mumet kan, terlebih lagi dengan ada sebuah jargon moderasi. Sebetulnya moderasi itu seperti apa sih? Apakah Al-Quran itu memang mengajarkan moderat? Kan itu perlu kita kaji nanti ya, setelah kajian ini selesai. Nggak seri 1, seri 2. Nggak tahu seri berapa nih nanti sampai berhentinya ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Aku nggak punya hutang ya, sudah aku baca ya. Ada hutang yang lama tertinggal, nggak tahu di kajian apa itu, komentar kalian nggak sempat aku baca dan aku cari-cari juga nggak ketemu ya. Jadi Kang Septian Kuswanda itu benar, Islam Indo aja banyak mumetnya. Kita tidak pernah berusaha untuk bersinergi untuk menjadi satu kekuatan sehingga kita bisa kiamah. Nggak usahlah kita berbicara kiamah dalam level dunia, dalam level negara kita aja. Kapan kita kiamah? Ya. Masalahnya apa ya? Kembali ke pendidikan. Kalau nggak dididik dengan metodologi yang tepat ya nggak kiamah-kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tutupnya nanti kemasukan serangga nanti. Oke. Ya. Aku sampaikan dulu tentang ayat ini ya. Jadi ayat Al-Baqarah 262 itu satu substansi dengan surat Al-Maidah ayat 569. Satu substansi. Dan ayat ini menjadi ayat idola, menjadi ayat yang dikapitalisasi menjadi sebuah senjata ampuh bagi mereka yang berpaham plural. Ya. Pluralisme, ya. Dan kita tahu dimulai pada saat reformasi 1998 ya. Ya itulah, kadang-kadang terlalu dikekang juga jelek, terlalu longgar juga jelek. Kita ini longgarnya kebablasan. Dalam bidang apa saja kita kebablasan longgarnya. Waktu itu beliaunya yang dikatakan orang sebagai bapak reformasi. Kalau menurutku sih bapak reformasi bukan beliau ya. Bapak reformasi itu menurutku Sri Bintang Pamungkas. Karena ketika orang belum berani berhadapan dengan kekuatan Bapak Soeharto, beliau telah berani menyatakan sikap sehingga beliau direkol. Pada waktu itu beliau DPR dari fraksi P3. Akhirnya direkol kan. Dan sampai-sampai kuliahnya di Amerika juga bermasalah karena tidak disupport lagi dana karena berhadapan dengan penguasa saat itu yaitu Bapak
kita Soeharto yang semoga Allah merahmatinya. Aku sudah pernah bahas itu di Facebook ya, jadi judulnya Suksesi. Nggak tahu kalian tahu nggak apa itu suksesi ya? Silakan cari nanti supaya tahu. Ide suksesi itu digagas oleh Bapak Sri Bintang Pamungkas. Ya, ini orang ini urat takutnya itu sudah nggak ada, nggak punya rasa takut orang satu ini, subhanallah. Dan cara pandangnya terhadap Islam mantep punya, meskipun nggak pernah pakai upel-upel jubah, pakai baju koko. Aku belum pernah lihat dia pakai baju koko. Tapi jangan main-main tentang pandangan keislamannya, mantap punya. Ya, Bapak Reformasi kita itu sudah diingatkan sebetulnya dulu dengan almarhum Bapak almarhum Kiai Haji, ketua salah satu ormas Islam terbesar di negeri ini, kalau buka keran itu jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar kebablasan. Akhirnya seperti sekarang. Kita berbicara ekonomi saja. Ekonomi kita sekarang itu sebetulnya apakah masih menggunakan ekonomi yang dulu digagas oleh almarhum Bapak Soeharto yang berlandaskan Pancasila atau ekonomi liberal? Coba. Ya. Kan jadi seperti ini. Dulu itu aku ambil contoh ya. Dulu itu tahun 87 atau tahun 80 berapa, yang jelas belum tahun 90-an. Karena aku hobi musik, hobi sifatnya yang entertainment. Aku dulu itu pernah mau menekuni bisnis membuka usaha radio swasta nasional. Ya, stasiun radio. Karena apa? Pada waktu itu belum ada TV nasional, jadi iklan itu masih dikuasai oleh radio. Sehingga kalian tahu, penyiarnya saja nih, penyiar radionya saja itu sudah punya mobil pada saat itu. Jadi kalau pergi siaran sudah naik mobil. Saat itu kalian tahu bagaimana sejahteranya karyawan-karyawan atau penyiar-penyiar radio. Itu karyawannya bagaimana pengusahanya. Dan kalian tentu tahu ya, aku tentunya juga lebih tahu lagi. Aku bukan anak orang yang punya modal atau the have, bukan ya. Maka salah satu yang aku terapkan adalah kalau kamu punya otak, kamu tidak punya modal, ya ngajak teman yang punya modal. Kerjasama, satu punya modal, satu punya otak. Kan gitu. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah jalan pengurusan untuk mendirikan sebuah radio swasta itu sulitnya setengah mampus. Izinnya yang ke sana, ke sono, ke sini, ke sono, ke sini, ke sono. Aku pada waktu itu masih mahasiswa, masih di Malang. Tiba-tiba di Batu sini ya. Dulu masih jadi satu kan, belum reformasi, masih menjadi kecamatan ini. Di daerah di atas sana, di daerah lebih ke atas lagi ada radio Puspita. Aku kaget. Ya, aku ngurus setengah mampus nggak kelar-kelar, tiba-tiba ada radio berdiri Puspita. Aku lari ke sana dan penyiarnya sepertinya itu orang Jakarta semua dibawa. Aku tak jalan-jalan, tak kenalan di sana. Ada salah satu penyiarnya. Aku deketi. Aku mau tanya bagaimana radio ini kok bisa berdiri, ngurusnya bagaimana bla 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 bla. Kan aku kan bisa kenal satu orang sesaat seperti kenal 10 tahun. Dan akhirnya penyiar itu memberikan informasi dan dia bilang jangan diekspos bahwa radio itu yang punya Bapak Menteri Sekretaris Negara saat itu. Waduh, berarti ada orang kuat di dalamnya. Ya sudah, aku ini bukan siapa-siapa. Tidak mungkin dibandingkan dengan orang-orang kuat saat itu. Ya. Dan ngurus radio itu sulit. Ya. Kalau sekarang, you punya duit silakan saja urus. Karena regulasinya sudah berubah. Regulasi hukumnya setelah reformasi berubah. Itu contohnya radio. Sekarang kita ambil contoh pom bensin. Dulu tidak setiap orang punya pom bensin. Dan nggak semaunya sendiri. Untuk mendirikan pom bensin itu ada aturan jarak tertentu. Berapa kilometer baru ada pom bensin. Sekarang lu mau bikin pom bensin, di depan lu ada pom bensin, silakan saja.
Yang penting lu gablek duit kagak. Kalau lu punya bank garansi dulu no, karena gue juga kan pernah mau ngurus pom bensin. Bank garansinya aja itu 5M. Itu bank garansinya dulu, nggak tahu sekarang. Jadi gue ini ya, semua jalan sudah gue tempuh tapi takdir berkata lain. Ya. Takdir berkata lain. Akhirnya ya sampai seperti ini ya sudah. Yang penting gue sudah berusaha. Makanya aku bilang, taswir ya benata takdir nanehi banke. Itu bahasa puitis dari India sana, ya. Lukisan seindah apapun bisa kau buat, tetapi takdir tidak. Kita tidak berkuasa atas takdir. Kita tidak bisa melukis takdir. Aku sudah menempuh segala bentuk usaha lewat hobi, lewat bisnis yang itu berbackground akademis, misalkan ijazah ya, tamatan salah satu institut teknik, ternyata semuanya nggak sukses. Ya sudah, yang penting aku sudah berusaha. Ya, pom bensin kandas, radio kandas. Nah, sekarang itu regulasi aturannya itu bebas. Yang penting lu punya duit kagak, itu aku sebut liberal. Itu bisnis. Begitu juga untuk hal-hal yang lain, kita akhirnya longgar. Dulu saksi Yehova, ya, nah, kan aku cerita singular kan, kemana-mana kan. Saksi Yehova dulu itu tiarap. Ketika reformasi, ya, ganti regulasi, baru mereka berani menunjukkan eksistensinya. Dulu tiarap, karena apa? Kalah suara, dianggap sesat, dianggap aliran yang tidak recommended, gampangannya gitulah ya. Baru setelah regulasinya keluar, kebebasan, terus Konghucu diakui, ya, saksi Yehova baru menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, ya. Itu hasil regulasi reformasi. Begitu juga dalam aliran-aliran keberagamaan. Coba sebelum reformasi kamu dengar ada Islam liberal, itu dengar nggak? Terus ada yang namanya sekarang ini ada yang moderasi lah ini itulah, kamu pernah dengar nggak gitu ya? Nah, kita akan mengerucut pada satu yang akan kita bahas, satu topik, yaitu pluralisme. Dulu awal-awal reformasi itu jargon pluralisme itu diusung masuk ke kampus-kampus, ke anak-anak didik kita. Makanya kalau lu punya anak sedang kuliah atau apapun anggota keluargamu, lihat bacaannya, lihat. Awal-awal dulu pluralisme itu begitu dicekokkan karena sudah bebas, apa semua serba boleh, ya sudah wes, bertarung di lapangan. Apakah paham pluralisme itu akan diterima atau ditolak, biar lapangan menentukan. Nah, dalam kajian-kajian di kampus-kampus, dan biasanya sih mereka yang menganut paham-paham pluralis, ya dua ayat ini yang digunakan, Al-Baqarah 262 sama Al-Maidah 569. Makanya ketika aku diundang mengisi kajian di Masjid Nur Muhammad yang ada di Sumeneb beberapa tahun lalu, aku langsung aja, ya, kami menolak pluralisme. Gitu, ya. Itu nggak tahu beberapa tahun, videonya ada tapi belum sempat diunggah. Oke. Terus, ya, pluralisme bergulir. Sepertinya dapat angin juga di kalangan kampus, di kalangan mahasiswa, ya. Bergulir akhirnya publik nih mengatakan bahwa Gus Dur itu bapak pluralisme. Ya. Bapak pluralisme. Jadi pluralisme, ya. Pluralisme itu ya akhirnya bergulir dan terjadilah dualisme itu sebetulnya antara Gus Dur almarhum, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya, dengan Bapak Syafi'i Ma'arif, ya semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Mereka berdua sudah almarhum, ya. Kita doakan yang baik-baik saja kepada sesepuh kita ini, ya. Kalau orang Jawa bilang mikul dhuwur mendem ceru. Ya. Ini siapa sebetulnya Bapak pluralisme ini? Gus Dur atau Syafi'i Ma'arif?
Sebetulnya ada satu tokoh lagi, yaitu yang sudah almarhum juga. Sudah setengah jam. Waduh. Ini sedang asik-asik ngomong sudah setengah jam. Bapak Nurkolis Majid. Nanti Pak Nurkolis nanti ada cerita sendiri ini. Waktu dia menikahkan putrinya di Amerika kalau nggak salah. Dengan menantunya yang Yahudi. Ya. Tetapi di lapangan ya, yang terekspos ini antara Gus Dur dan Bapak Buya Syafi'i. Siapa sebetulnya Bapak pluralis kita? Ya, sebagian besar mengatakan Gus Dur, Bapak pluralis. Ya, tetapi kalian pernah ingat, dan videonya ada, coba kamu cari nanti ya. Kamu cari nanti, itu kamu ketik Gus Dur atau apa gitu ya. Insya Allah keluar itu. Aku sudah pernah unggah itu. Sebetulnya Gus Dur itu tidak pluralis pahamnya. Di video itu yang aku bilang tadi, nanti kamu cari, itu jelas-jelas Gus Dur mengatakan cuman dia itu ngisi kajian di pondok dan itu pesertanya itu komunitas Jawa. Jadi dalam bahasa Jawa, tapi intinya bahwa Gus Dur bilang semua agama itu tidak sama. Siapa bilang agama itu sama semua? Tidak sama agama itu. Jadi dari situ aku bilang Gus Dur itu tidak mengikuti paham pluralisme. Tidak. Ya jelas kok di video itu, nanti kamu cari coba. Gus Dur jelas-jelas bilang agama itu ya beda-beda, tidak semua agama sama. Sedangkan pluralisme itu mengusung semua agama sama. Makanya nanti almarhum Pak Nur itu membagi, masih nampak ini, Le? Membagi ya apa ini? Nah, begini ya. Lihat ini, sini nampak tuh. Jadi membagi begini. Waduh. Ya. Sebentar. Nih ya. Mana yang ada isinya ini? Ini kali ya. Ya, ini namanya eksoterik. Eksoterik ya. Ini namanya isoterik. Isoterik ya. Jadi yang berbeda itu katanya agama itu hanya eksonya saja, tapi isoteriknya sama. Dia bilang tampilan luarnya saja yang beda, tapi substansinya sama. Sama itu. Satu ke gereja, satu ke pura, satu ke masjid, satu ke vihara. Tapi kan menuju pada satu Tuhan yang sama. Nah, itu biasanya jargon-jargonnya begitu. Maka agama dibagi eksoterik dan isoterik. Kita hanya berbeda di eksonya saja, di kulitnya. Tapi substansinya, isoteriknya itu sama. Nah, hati-hati ini. Hati-hati. Hati-hati kalau udah ketemu yang model begini. Ya, hati-hati. Ya. Oke. Ya. Nah, ini di kampus begitu. Makanya kalau punya keluarga kuliah, lihat bacaannya apa yang dia baca. Ya. Kemudian ya, kalau kalian lihat perdebatan Arimatea yang pertama itu tahun 2005 nggak salah, ya itu Mas Egy Sujana jadi narasumbernya sama almarhum, semoga Allah merahmatinya, Bapak Abdullah Wasian, Bapak Yai Haji Ramli Nawe juga almarhum, yang dari mana itu, Sulawesi Utara, yang banyak muslimnya itu daerah mana itu? Lupa aku daerah mana itu ya. Itu dari narasumber Kristennya Dr. Siapa itu? Roland Octavianus. Dan dibantu oleh, waktu itu beliau sudah rektor ya, dibantu oleh pada waktu itu belum doktor, yaitu Kang Stepri Lumintang, orangnya ganteng dari Manado ya. Kang Stepri Lumintang itu menulis buku, bagus bukunya, Pluralisme Teologi Abu-Abu. Jadi orang yang berpaham pluralisme itu teologi abu-abu.
Cari bukunya ya. Aku pernah lihat covernya, bagus itu. Jadi sebetulnya pluralisme itu bukan hanya musuh Islam. Pluralisme itu musuh semua agama sebetulnya. Karena agama itu tidak bisa dikatakan sama, itu tidak bisa. Orang beda-beda kok. Ya, tidak bisa agama mau dikatakan sama seperti apa. Ya diakali dengan yang ini tadi. Oh itu hanya eksoteriknya yang beda, tapi esoteriknya sama. Kalau almarhum Pak Nur Kholis Majid itu biasanya menggambarkannya dengan seperti halnya jari-jari pada roda ya, roda sepeda, jari-jarinya ini menuju satu titik yang sama. Oh tidak sesederhana itu. Ya. Oke. Pernah satu saat ketika aku di Makassar ya, aku kan acaranya itu kajiannya siang, kemudian malam itu disuruh ngisi kajian itu ad hoc ya, tidak terjadwal maksudnya sama panitia. Sebetulnya jadwalku siang, kalau malam kan nganggur gitu ya, nggak ada kegiatan, biasanya jalan-jalan cari coto Makassar. Coto Makassar yang paling asik itu yang aku cocok itu yang di Jalan Gagak ya. Itu aku cocok. Yang lain-lainnya aku enggak cocok ya. Pada waktu itu malam aku diminta ngisi di Hidayatullah Makassar. Maka berangkatlah aku dibonceng temannya. Aku ya biasa. Ya pakai hem putih, pakai celana jeans dan rambut segini ya. Ketika aku ngisi itu yang di sekitarku itu yang nonton itu yang peserta kajian itu di pondok itu ya. Itu hanya orang-orang pondok. Lainnya menjauh semua. Menjauh semua, tidak mau mendekat. Tahu kenapa sebabnya? Ya. Aku juga awalnya enggak tahu kenapa mereka tidak mau mendekat kajianku. Ya. Setelah selesai kajian aku tutup, mereka yang menjauh mendekat. Ternyata adalah mereka mahasiswa dari UIN Makassar. Tahu kenapa mereka menjauh? Karena melihat tampilanku, bayangkan ya. Mereka selama ini ya kita maklumin lah ya, mereka selalu mengukur kesolehan seseorang itu dari kemasannya ya. Yang namanya ustadz itu pakai baju koko, ya pakai apa ini? Peci atau kepalanya lingkari sorban ya, jadi tampilannya aja sudah agak bejenggot dikit gitu ya, sama batuknya gitu mungkin ya. Kalau aku kan batuk ya gitu ya, biasa aja gitu ya. Terus dia lihat ini ada kajian kok tampilannya begini, sudah rambutnya gondrong, pakai hem, pakai celana jeans pula gitu ya. Jadi mereka mengaku setelah selesai kajian, mereka berkumpul mendekati aku dan kita duduk bareng melihat. Mereka ngaku, maaf Pak, tadi kami kira Bapak ini liberal. Coba. Jadi dikira pemikiranku ini pemikiran liberal. Padahal aku menolak liberal, khususnya tentang pluralisme. Akhirnya mereka pada saat itu sempat punya rencana ingin mempertemukan aku dengan salah satu dosen mereka, Profesor Sapak, itu dalam sebuah perdebatan yang kata mereka sih pahamnya pluralis banget gitu. Aku bilang sih ya oke aja, silakan laksanakan gitu. Tapi akhirnya nggak kesampaian juga. Nggak tahu, ada namanya kampus kan ada birokrasi yang kadang-kadang tidak begitu mudah untuk ditembus ya gitu. Itu kenanganku yang cukup berkesan ketika aku di Makassar ya, di Hidayatullah Makassar. Oke. Jadi aku sendiri menolak pluralisme ya. Paham-paham ini timbul itu ya setelah keran itu tadi yang dibuka ya. Kerannya dibuka. Jadi semua serba boleh. Semua asik-asik saja ya. Semua serba boleh. Tidak ada hal-hal yang menjadi apa ya, kendala sudah nggak ada. Termasuk paham pluralisme. Dan aku pernah, bukunya tak cari, nggak ketemu. Insya Allah besok di seri kedua tak tunjukkan bukunya ya. Tapi nggak salah pernah aku tunjukkan tuh sama kalian ya. Sahabatku kan ada yang percetakan ya.
Ketika dia dapat orderan percetakan, buku itu dikasihkan ke aku. Ternyata buku itu disusun dan itu didanai. Artinya ada duitnya itu. Kalau ada duitnya berarti kan memang itu program yang by design. Ya, by design. Nah, tujuannya untuk apa? Itu salah satu perguruan tinggi di sini. Ya. Buku itu sebetulnya ya pluralis kalau aku bilang. Terus aku dikasih tahu sama temanku datang ke rumah dan aku dikasih bukunya. Terus aku bilang, sampean punya nomor teleponnya Pak dosen ini? Punya. Tolong kasihkan aku sih gitu. Terus dikasih, terus aku telepon sama beliau. Kami janji ketemu di rumah. Oh iya Pak, kapan Pak? Terus dia bilang Sabtu, oke aku datang dan ternyata dia punya 2 rumah. Dan aku diminta datang ke rumahnya yang baru. Jadi lagi di chat gitu lagi bangun rumah. Ya. Kami diskusi habis-habisan bla 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 bla. Akhirnya aku bilang, kalau semua agama itu sama, bagaimana tentang la ikraha fiddin? Gitu. Apa jawabnya? Loh, itu tafsirnya kurang luas, Pak. Aduh. Sorry. Bukan la ikraha fiddin, sorry. Yang aku ajukan itu inad dina indallahi Islam. Sorry, kok la ikraha fiddin, sorry. Kan kami setelah berdiskusi, jadi kami 4 mata berdiskusi di situ istrinya. Istrinya ya pakai jilbab, ya tertutup semua auratnya. Masalahnya kan pluralis itu kan ada dalam otak. Gak bisa diukur dari tampilan. Seperti aku waktu mengisi di Hidayatullah dikirain pluralis karena pakai jin, rambut gondrong. Bajunya hem lagi gitu ya. Nah, setelah kami diskusi terus aku berpikir gimana nih cara menggiring Pak dosen kita ini. Aku ajukan itu. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya di sisi Allah itu ya Islam itu, bukan yang lain-lain Islam. Bagaimana mau semua agama dikatakan sama? Katanya apa? Itu tafsirnya kurang luas, Pak. Nah, coba. Gimana kalau kamu digitukan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tafsirnya kurang luas. Terus gimana kalau kamu digitukan? Terus aku berpikir begini, wah ini orang nggak bisa main ayat ini, nggak bisa, percuma. Kasih ayat masih bantah aja. Sudah jelas-jelas ya. Inna dina indallahi Islam, masih dia bantah dengan jawabnya ini tafsirnya kurang luas, Pak. Ya sudah, wes nggak pakai ayat. Terus kan itu kan tukangnya itu lagi ngecat ya, rumahnya dicat warna, lupa aku warnanya ya, dicat gitu kan. Terus ibunya di sana, waduh sudah adzan ya, kita persingkat ya. Sudah adzan ya. Gini aja dah ya, karena sudah adzan dan aku juga harus segera sholat isya. Dan juga nanti kalau terlalu panjang juga nanti ngunggahnya terlalu malam ya. Maka kita sudahi dulu dan insya Allah akan kita lanjutkan besok di seri kedua ya. Dari aku pesan untuk kalian semuanya ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang berafiliasi atau memilih jalan lain ya di luar Islam. Harus kita hormati. Kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.